You seems like a type. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oke, kita mulai sedikit lagi ya. Tadi saya masih ada utang ya. Dan aku kaget. Sama si siapa tadi ya? 20.000 ya. Sama si lupa lagi. Rp20.000 sama si siapa tadi ya? Kita mulai dikit lagi ya. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Si Avi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasannya. Udah ada 25 orang yang live. Avi sudah aku kirim ya. Pak Mahmud, aku habis latihan tryout salah 13. Waduh, kasihan. Gak apa-apa, udah bagus tuh salah 13. Lebih dari setengah benar ya. Oke, kita bakalan bahas uji siaga TKA. Buku TKA-nya dari Erlangga dari halaman 184 ya. Kita bakal bahas 30 nomor nih sampai kita pingsan ya. Sampai jam 12 mungkin apa jam 11 ya. Kita mulai langsung dari nomor 1. Ini gampang sih nomor 1. Ayo dijawab dulu deh nomor 1-nya. Kalian bisa nggak jawab nomor 1-nya? Diagram menunjukkan jumlah siswa kelas 9 bekal 1 minggu. Jumlah siswa yang membawa pada hari Senin sampai Kamis sampai subuh. Oke. B Pak Mut. Suka banget lupa Mut. 27. Oke. Jadi kelihatan Senin sama Kamis. Seninnya nih 15 ya. Kamisnya ada 2 langkah di atas. Ini 10 ya. Ini ada 2 langkah ke atasnya gitu. Nah, jadi kayak 12 gitu. Jadi totalnya 27. Jadi jawabannya yang B. Gampang ya. Jadi cuma gampang doang kok. Nah, sekarang kita lihat nomor 2 ya. Dinas Pariwisata agak blur kah? Bentar ya. Dinas Pariwisata mencatat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Pelita selama 5 tahun terakhir. Jadi ini kelihatan dari grafik ya, ada peningkatan di sini ya. Oke, kita baca pertanyaannya. Jika pola pertumbuhan karyawan dari 2001 sampai 2003 terus berlanjut, perkiraan sampai 2024 berapa? Jadi 2024-nya berapa? Itu ya pertanyaannya. Oke. 220. Halaman berapa? Halaman 184. Oke. Jadi ini kelihatan ada tren kenaikan ya.
Dari 2021 ke 2022 naiknya nih 400. Jadi dari 2021 itu di 100. Nah, 2022 naiknya di 140. 2023 naiknya jadi 180. Nah, pertanyaannya di 2024 jadi berapa gitu ya. Jadi sesuai dengan pola ini naiknya 40. Naiknya 40 sehingga berikutnya juga pasti naik 40. Jadi jawabannya 180 ditambah 40. Jadi 220. Jadi jawabannya yang B. Bapak direcord nggak? Iya, ada di YouTube Matmood ya. Recordnya ada. Baru lewat. Ya nggak apa-apa. Kita belajar, recordingnya ada kok ya. Oke. B. Jawabannya yang B ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3 soal SD. Gampang ini mah. Nomor 3. Nah, coba nomor 3 dijawab-jawab. Jawabannya apa? Channelnya apa? Matmood. Coba buka profil saya, ada nama YouTube-nya di situ. Aku belajar, Pak. Kapan-kapan belajar? Pak, kapan-kapan belajar skala? Iya, skala kemarin udah. Pak, buram. Buram nggak? Iya ya, aku merasa agak buram ya. Pak Matmood. Oke. Jadi ini urutan data dari terkecil ke terbesar. Kelihatan ya, yang paling kecil di sini adalah 65. Habis 65, 70-nya ada 3 ya. Jadi dari pilihan yang 65 terus 70-nya ada 3, cuma pilihan yang A doang ya. Jadi jawabannya yang A. Ntar ya, hebat pada pinter-pinter nih. Lanjut ya, nomor 4. Dari angka belakang udah ketahuan Pak Mahmud. Aku bukan Mahmud ya. Ibu Sari mencatat pemakaian listrik KWH selama 6 bulan terakhir. Namun pada Maret tidak tersedia. Nah, kita lihat ya di nomor 4 ya. Di bulan Maret nggak ada guys. Nah, kira-kira jawabannya berapa? Coba kalian jawab-jawab deh. Kalian pintar-pintar kan jawabnya tadi. Coba dijawab-jawab. Pada pintar ya. Oke. Ntar kita bahas tips cara-cara cepatnya ya kalau ada ya. Oke. Karena rata-ratanya 122 ya. Jadi kita anggap semuanya di sini 122 gitu ya. Jadi ngikut jawabannya, ikut yang benar si Hafiz. Maka jumlahnya adalah 6 kali 122. Ini adalah jumlah dari 6 bulan ini. Karena rata-ratanya 122, TKA tanggal 6 April ya. Jadi 6 kali 122 jawabannya 12, terus 12, 3 simpan 1. 6 kali 2, 12 yang simpan 1, 732. Nah, 732-nya kita kurangkan dengan Januari sampai Juni selain Maret ya. Jadi total 5 bulan yang lain setelah dijumlahkan 110, 230, 390, 400, dapatnya 600 pas ya. Sehingga kalau dikurangkan hasilnya 132. Gitu ya. 132. Oke. Nah, mungkin ada yang malas ngitung. Pak, saya malas ngitung. Gimana? Ada cara lainnya nggak buat ngerjain soal rata-rata tanpa harus dihitung, tanpa harus dijumlahin ya? Ada caranya, ini perhatikan ya. 110, 120, tidak tahu berapa, 125, 130, 115. Ya, jadi namanya rata-rata berarti kita membuat ini merata ya, meratanya 122. Jadi ini kayak kelebihan 3, kita kurangi 3 supaya dapat 122, tapi kita tambahin 2 di sini. Nah, supaya jadi 122, terus kita tambahin 1 di sini. Jadi 111. Habis tuh dari sini
supaya dapat 122 kita kurangi 8. Nah, ini supaya mencukupi, kita tambahin juga di sini, tambahin 8 ya. Jadi yang minus 3 tadi udah impas sama yang ini, minus 8 ini udah impas sama yang ini. Jadi 119. Nah, ini buat dapat 122, dia kekurangan, dia harus ditambahin sebanyak 7. Nah, ini harus ditambahin sebanyak 4. Gitu ya. Jadi yang ini haruslah 122 ditambah dengan 4 dan 7. Tambah 4 tambah 7. Jadi 132 supaya yang lain bisa merata gitu. Nah, ini konsep pemikirannya ya. Nah, jadi boleh pakai cara ini juga ya. Tetap ngitung dong, Maud. Iya, tetap ngitung, tapi ngitungnya dikit. Pak, saya pernah dapat soal yang data tidak tersedia 2 gimana? Kalau tidak tersedia 2, nggak masalah. Yang penting ada hubungan antara dua data itu. Kayak data yang tidak tersedia itu sama. Jadi sisa dibagi 2 gitu ya. Gitu ya. Tambah 3 nggak sih? Yang mana tambah 3? Pokoknya gitu ya, kira-kira ya. Oh, tambah 3 ya di sini ya. Oke, jadi bisa dipakai cara ini juga. Tapi mungkin kalian lebih kebiasa pakai yang ini ya. Oke? Aman? Bukannya itu 133. Salah hitung kali ya di sini ya. Tambah 7, habis itu di sini tambah, iya tambah 3 doang ya harusnya ya. Tambah 3, ya tambah 3 ya. Jadi totalnya 132 gitu ya. Oke, aman? Jadi ikut cara biasa aja. Jadi kalau soalnya segini, ada tadi yang komen tuh, kalau gini 30 nomor aku suka ikut TKA. Ini baru basic ya, basic dari statistika. Oke. Lanjut nomor 5 deh. Kalian jawab dulu deh nomor 5. Oke. Buku Erlangga, Pak. Iya, Siaga TKA Erlangga halaman 185. Oke. Kak, cara biasanya dapat 600 dari mana? Jumlahin semua selain bulan Maret ya. Januari sampai Juni. Terus dikurangin ya gitu ya. Oke, nomor 5 silakan dijawab nomor 5-nya. Gampang sih nomor 5-nya ya. dua belas Pak, yang halaman aku udah kerjain. Yang kamu udah kerjain aku cepet-cepetin aja. Oke, buku Siaga TKA ya. Oke, jadi nomor 5, siswa yang memperoleh nilai di atas 7 berarti yang nilai 8 sama nilai 9 ya. Nilai 8 sama nilai 9. Jadi yang benar untuk nomor 5, 7 ditambah 5 sama dengan 12 ya. Nilai 8 kan ada 7 orang dan nilai 9 ada 5 orang. Jadi totalnya ada 12 orang ya. Jadi jawabannya yang ini. Halaman berapa? Halaman 185. Oke. Pada pinter-pinter nih ya. Oke. Tolong yang aku nggak sempat baca komennya, teman-teman bantu jawabin ya komennya. Jangan sampai mereka butuh sebuah info yang membuat saya kelewat buat ngejawab. Oke, gimana Pak? Coba ulang, yang mana yang diulang? Yang nomor 5 ya? Pertanyaannya, banyak siswa yang memperoleh nilai di atas 7. Di atas 7 itu 8 dan 9. Jadi yang nilainya 8 ada 7 orang, nilainya 9 5 orang. Jadi dijumlahin aja gitu ya. 7 tambah 5 12. Oke. Nomor 6. Ayo nomor 6 silakan. Ini yang di komen udah sayang-sayangan aja nih. Buku apa itu? Buku Siaga TKA dari Erlangga. Nomor 6, coba dijawab nomor 6. 70 Pak Mahmud, oke. Gimana sih cara kalian cari median? Siaga TKA ya aku punya, iya buka aja di halaman 185 kita bahas ya. 70 ya? Mediannya 70, oke.
Pada hebat-hebat, median itu rata-rata. Bukan, median itu nilai tengah. Gimana cara cari median? Hitung semuanya, terus cari nomor tengahnya. Oke. Cara biasa, aku tunjukin dua cara. Cara biasa ya. Cara biasa, kalian jumlahkan dulu berapa banyak siswanya ya. Cara biasanya gitu. Cara biasanya 3 tambah 6 tambah 10 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Berarti totalnya ini sebanyak 30 ya. 19, 24 ya, 30. Nah, kalau ada 30 data, berarti ini genap ya. Kalau ada 30 data, berarti tengahnya adalah data data urutan ke 30 dibagi 2. Kemudian 30 tambah 1 bagi 2. Oke. Sorry, 30 bagi 2 tambah 1. Jadi, bakal ada di data urutan ke-15 dan data urutan yang ke-16. Biasanya sih saya langsung jelasin tambah 1 bagi 2 ya. Tambah 1 bagi 2. Biar nggak pusing, bedain mana genap, mana ganjil. Jadi langsung 30 tambah 1 bagi 2, 31,5. Kalau dia koma, berarti mediannya 2. Jadi data ke-15 sama data ke-16. Biar nggak pusing hafalin rumus ya. Gitu. Nah, data ke-15 ke-16 gimana cara carinya? Nah, ini kan jumlah siswanya ada 3, terus ada 6. Jadi, urutan 1 sampai 3 ada di sini. Nah, urutan 1 sampai 3 ini kalau ditulis manual tuh 60-nya ada 3. Berarti urutan 1 sampai 3 ada di situ ya. Terus 65-nya ada 6, 65-nya ada 6. Ada 6. Jadi urutan 4 sampai 3 tambah 6, 9. Urutan 4 sampai 9 ada di situ. Nah, berarti ditambahin lagi 10. Nah, jadi urutan 10 sampai 19 bakal ada di 70. 70, 70, 70. Jadi urutan data 15 sama 16 masih ada di sini. Urutan 15 sama 16 berada di sini. Jadi 70 tambah 70 bagi 2 gitu. Jadi hasilnya tetap 70 gitu. Oke? Vanes 70. Oke, gitu ya. Nah, kalau mau cara lain nih aku tunjukin cara lainnya ya. Ini yang sering dipakai juga nih. Cara coret-coret. Cuma kalau ANBK, TKA kayaknya nggak bisa pakai cara ini karena kalian nggak coret-coret ya. Tapi kalau otaknya mampu membayangkan coret-coretnya boleh. Jadi yang dimaksud coret-coret tuh adalah kita nyari tengahnya ya. Tengah dari sebuah data. Jadi ini kan udah keurut nih dari awal sampai akhir. Kalau di ujung ada 2, terus di ujung ada 3, saya kurangin 2, sisa 1. Ini namanya cara coret. Kiri kanan diseimbangin. Nah, di sini saya coret 1 habis, saya coret 1 kurangi 1 sisa 3. Nah, ini 3 sama 6 sekarang, saya coret 3 habis, saya coret 3 kurangi 3 sisa 3. Nah, 3 sama 5, saya coret 3, sisa 2. Saya coret 2, masih ada 8. Jadi, tengah-tengahnya ada di 70. Nah, ini teknik coret-coret ya. TKA boleh bawa buku coret-coret? Enggak, nanti disediain kertas gitu ya. Sama pengawas gitu ya. Jadi ini dua versi cara, boleh kalian pakai cara biasa dan cara kedua pakai coret-coret gitu ya. Oke. Silakan tanya-tanya. Boleh tanya-tanya tentang kertasnya kurang gimana? Minta lagi ya. Minta sampai cukup. Boleh nambah. Ayo lanjut. Oke. Sekarang nomor 7. Kalian coba deh nomor 7. Nomor 7 juga ada cara cepatnya. Aku bakal jelasin cara cepat buat nomor 7. Tapi kalian coba jawab dulu deh nomor 7 jawabannya apa. Nomor 7 jawabannya katanya 6, 7. Si double ZZ. 8-nya diapain? 8 itu tengah-tengahnya di situ, jadi nggak usah diapa-apain. Belum di SS. Oke, yang belum SS ditunjukin ulang nomor 6-nya di SS ya. Saya kasih waktu SS 5,
4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 6 tolong jelasin lagi. Nah, nomor 6 tuh cari tengah-tengah. Kalau ada, ini siswanya ada 30. Kalau mau cari tengah-tengahnya, kamu tambahin 1 bagi 2. 30 tambah 1 kan 31. 31 bagi 2 itu 15,5. Berarti datanya di antara 15 sama 16. Nah, kalau kita urutin, data ke-15 sama ke-16-nya ada di 70. Kalau sistem coret-coret, kiri kanan, ujung dicoret gitu. Ini buku siaga TK Airlangga. Ya, buku siaga TK Airlangga, sampul warna biru. Halaman 185, oke? Cara coret berlaku ke semua soal, iya. Soal berlaku buat soal median ya. Kamu nanya statistika yang pakai nama Q apa? Itu kuartil. Ntar ada ya kuartil, kita bahas sama-sama ya. Oke? Lanjut ya. Silakan coba dijawab dulu deh. Nomor 7 kalian jawabnya apa? Silakan. Pak, isi survei boleh ngasal Pak, takut ketahuan. Gak boleh ngasal ya. Isi survei itu berpengaruh buat akreditasi sekolah di masa depan. Izin Pak, selain untuk masuk SMA, TKA masuk rapor nggak masuk. Cuma buat jalur prestasi masuk SMA. Misalnya datanya ganjil, tetap pakai tambah 1 bagi 2 ya. Tambah 1 bagi 2. Aku bingung, please. Bingung di mana ya? Lanjut, oke. Oke, silakan saling jawab-jawab aja. Diskusi di kolom komentar juga boleh. Ini hari ini statistika peluang. Papa ini lagi maraton, buset nggak selesai-selesai ya. Malam ini aku mau selesaiin 30 nomor ya. Sampai jam subuh pun boleh kayaknya. Tapi kan ada recordingnya ya. Bagi yang nggak sanggup, buka aja di YouTube Medmood ya. Nge-live tiap jam berapa? Besok malam kayaknya aku nge-live-nya jam 8 malam, jam 7 malam mungkin. Kak, udah nomor berapa ketinggalan? Ini sekarang masuk nomor 7 ya. Nggak usah takut ketinggalan, ada recordingnya di YouTube Medmood. Buka profilku aja, nanti di profil ada YouTube Medmood. Istirahat Pak, kakak udah nomor. Kak, buku paket TK Yustira bukan siaga TK YouTube. Apa tadi Medmood? Buka aja profilku ya, oke. Oke. Nomor 8. Rata-rata nilai ulangan IPA 20 siswa adalah 70. Diketahui nilai Budi tidak dimasukkan harusnya. Terus gara-gara nilainya Budi dimasukin, rata-ratanya jadi 70. Nah, kita mau keluarin lagi si Budi dari perhitungan. Thank you for the roses dari ABCD. Gitu ya. Jadi nilainya kalau Budi dikeluarkan jadi berapa rata-ratanya gitu ya. Ada yang jawab 6-7 tadi, ada yang jawab 6-9. Blur, iya, aku nggak tahu kayak blur ya. Kayak blur gitu ya, nggak apa-apa ya. Nanti sampai nomor berapa, aku stop live-nya dulu buat perbaiki pengaturannya, baru masuk lagi. Nama channel Munitas ini bukan, channelnya Medmood ya. Wow, ada 6-7. Aman, langsung aja. Oke, langsung aku bahas ya. Oke, nomor 7, perhatikan. Jadi aku jelasinnya dua cara. Cara pertama cara biasa. Cara biasa ya. Jadi cara biasa namanya rata-rata gabungan. YouTube-nya Medmood. Bukan Munitasnim. Yo yang itu Munitasnim bener. Aku nggak blur. Coba kakak atur kualitasnya. Bisa diatur sekarang nggak di sini kualitasnya? Atau harus end live dulu? End live. Pengaturan. Ntar ya aku cobain dulu. Pengaturan, visibilitasi lokal, akun yang diblokir, akun yang dibisukan. Nggak ada, nggak bisa. Yang lain nggak blur kok. Ya agak blur dikit sih menurutku ya. Nggak apa-apa lah. Lanjut aja dulu ya. Ya jadi rata-rata adalah jumlah dibagi banyaknya. Nah, ini konsep dasar dari rata-rata. Misalnya 3 orang nilainya 80, 70, 100. Mau cari rata-ratanya dijumlahin, dibagi ada berapa? Oh, ada 3 data. Jadi jumlah dibagi banyaknya ya. Gitu ya. Oke. Katanya tadi Medmood itu disingkat.
Oke. Oke gitu ya. Ini konsep dari rata-rata. Oke. Nah sekarang ini ada 20 orang siswa. Jadi rata-rata 20 orang siswa itu 70. Jadi jumlah nilai 20 orang itu adalah 20 kali 70. Nah, terus dikurangi si siapa? Budi. Dikurangi 89. Nah, sekarang mereka tersisa 19 orang. Ini rata-rata yang barunya berapa? Jadi rata-rata jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Nah, ini jumlah nilai 20 orang adalah 20 kali 70. Habis itu dikurangi 89, habis itu dibagi 19. Itu adalah rata-rata yang baru gitu ya. Oke? Aman? Bisa sampai sini paham? Aku lanjutin kalau udah paham. Oke? 100 dari mana, Pak? 100. Ini contoh aja ya, aku hapus aja. Oke, 19 dari mana? Awalnya siswanya 20. Nah, si Budi dikeluarkan. Berarti dikurangi 1 dong. Jadi sisa 19 gitu ya. Yang nanya 19 dari mana, oke? Lanjut, ada yang udah jawab C, si Mei. Nah, maka jawabannya adalah 20 kali 70 1400 kurangi 89 bagi 19. Oke, jadi X-nya adalah 1311 ya, dibagi 19. Nah, kalau dibagi ternyata hasilnya adalah 69 gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Pak, X-nya kenapa ada tanduknya? Ini guruku dulu di SMP bilang kalau bikin X ada tanduknya. Supaya bedakan antara kali dengan X. Jadi kalau ada soal kayak 2 kali X, 2 kali X. Nah nanti kan kalau ditulis 2 kali-kali. Nah kalau nggak ada tanduknya, jadi gunanya tanduk buat bedain mana X, mana kali ya. Oke. Ini cara biasa apa cara cepat? Ini masih cara biasa. Nah aku jelasin cara cepatnya ya, perhatikan. Ini cara cepatnya cepat banget. Jadi cara cepatnya adalah, nah, X sama dengan 20 kali 70 kurang 89 per 19, 20 kali 70, 1400 kurang 89 bagi 19 sama dengan 69. Ini cara cepatnya. Bercanda. Canda ya. Cara cepatnya gini. Cara cepatnya. Oke. Aman. Ini paket berapa? Ini masih halaman 185, masih data peluang ya. Thank you for the gift. Mirip guruku les ya jokesnya. Oke. Cara cepatnya gini, perhatikan. Ini cara cepatnya aku bingung jelasinnya gimana, tapi pahami logikanya gini. Jadi awalnya rata-rata mereka 70 awalnya ya. Nah, 1 orang dikeluarin, berarti bakal ada dikurangin nih, bakal berkurang rata-ratanya. Kenapa bakal berkurang? Karena nilai orang yang dikeluarin tuh lebih tinggi dari rata-rata. Jadi yang dikeluarkan itu nilainya 89. Nah, 89 ini selisih dengan rata-ratanya adalah 19. Nah, yang dikeluarin ini bakal ditanggung oleh 19 orang. Jadi 19 bagi 19 1. Jadi rata-ratanya adalah 70 kurang 1, 69. Selesai. Ini cara cepatnya. Gitu ya. Buku Erlangga Siaga TKA ya. Warna biru. Oke. Itu cara cepatnya. 70 tambah 19 selesai, gampang. Halaman berapa? Halaman 184. Coba pakai contoh lain. Contoh lain ada nggak ya di sini? Ntar ya, aku cariin contoh lain.
contoh lain. Contoh lainnya nggak ada kayaknya ya. Contoh lainnya belum ada di sini. Bentar ya, aku cari di belakang. Di bukuku yang satu sih ada contoh lainnya, tapi harus bongkar lagi. Goyang patah-patah. Nyari di paket 2. Aku mau buat contoh lain tapi kayak repot nanti ya. Ntar sabar ya. Aman kok. Oh, nggak ada contoh lainnya ya. Tempat yang mirip. Nggak ada. Jadi gitu, intinya gitu ya. Nanti aja ya aku cariin contoh lainnya. Jadi cara cepatnya, Pak lanjut. Iya nih, siapa nih suruh-suruh aku cari contoh lain? Jadinya lama kan. Maaf ya Dinda. Jadi caranya gitu ya. Jadi intinya yang dikeluarin ini ditanggung bersama oleh 19 orang tersisa. 19 orang tersisa. Jadi ini bukan kebetulan ya. Aku nggak suka kamu ngeremehin cara cepatku. Kamu bilang kebetulan. Aku cariin soal lain deh. Bentar ya. Sabar. Saya bongkar dulu. Ada kayaknya buku Erlanggaku yang lain. Aku nggak mau dia ngeremehin cara cepatku. Aku nggak mau. Aku sedih dia ngeremehin cara cepatku. Oke, ini ya. Kasih paham bos. Kasih paham bos. Ini ya. Ini aku contohin cara cepatnya. Rata-rata nilai ulangan 29 siswa. 78. Nilai seorang siswa yang mengikuti ulangan susulan setelah dihitung rata-ratanya menjadi 7,5. Nilai siswa yang mengikuti susulan berapa? Nah, ini cara cepatnya berlaku juga logikanya ya. Nah, gini. Jadi rata-rata 29 orang itu rata-ratanya 78. Nah, satu orang ini menyebabkan rata-ratanya berubah jadi 78, berubah jadi 77,5. Jadi ini mengalami pengurangan. Pengurangannya berapa? Berkurang 0,5. Nah, jadi tadi rata-rata awalnya itu adalah 78. Nah, karena ada orang yang masuk, jadi menyebabkan nanti rata-ratanya mengalami pengurangan sebanyak, jadi orang yang ada sekarang ketambahan 1, jadi sudah 30 orang ya. Nah, 0,5 ini harus ditanggung bersama oleh 30 orang. Gitu ya. Harus ditanggung bersama oleh 30 orang. Jadi 0,5 kali 30, setengah kali 30 itu 15. Nah, jadi nilai yang 15 ini pengaruh ke 78. Jadi 78 kurangi 15. Nah, jadi jawabannya 63 gitu. Secara logika ya. Jadi cara cepat ini aku belum nulisin formulanya apa, karena kalau dia dikeluarin dia dikurang, kadang ditambah. Jadi ada logikanya gitu ya. Gitu ya. Kalau kalian nggak paham, aku masih bingung ya. Ya udahlah, nantilah ya. Kalau nggak paham cara biasa aja ya. Cara biasa. Oke.
Mana tadi yang ngeremehin gue tuh? Awas lu ya. Bercanda ya. Yang mau SS boleh SS ini aja. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang yang mau SS cara cepet, cara biasa tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Lanjut sekarang nomor 8 ya. Maaf Pak, kirain kebetulan doang. Maaf ya Pak. Oh ini orangnya kebuli. Oh enggak, kamu enggak kebuli. Ganti namanya, jangan kebuli namanya. Aku enggak ngebuli kamu. Ganti user. Jokesnya mematikan. Bapak punya saluran WA enggak? Untuk tugas matematika, Lina diminta menghitung jangkauan. Jangkauan. Nah, apa sih jangkauan itu? Nomor 8. Jangkauan adalah yang besar dikurang yang kecil. Oke ya, yang besar dikurang yang kecil. Oke, silakan dijawab dulu deh jangkauannya. Jadi ini ada datanya nih. 150 jangkauannya berapa? Pak Imut itu Bapak Imut enggak? Belum kuartil ya? Bete gue. Kenapa lu bete? Oke, A, D. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Gimana? Pakai pulpen apa, Pak? Enggak tahu ini pulpen dari siapa ya. Pemberian siswa. Oke. Enggak paham. Oke, ada yang jawab E. Yang jawab E lu Pak, maafin saya biar ilmunya barokah. Ya, aku cuma bercanda doang kok. Jadi jangkauan itu yang paling besar dikurangi yang paling kecil, yang D ya. Jadi yang paling besar di sini adalah 160. Nih, terus yang paling kecil 145. Jadi 15 ya. Oke, aman ya. Pakai TKA halaman berapa? Ini halaman 185 ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 9 sekarang ya. Nomor 9 ya. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Kita cepet-cepetin aja. Selama nggak ada yang nanya, kita cepet-cepetin. Simpangan kuartil. B, ada yang jawab B. Oke, udah pada belajar kuartil ya? Soal TKA aslinya lebih susah. Kelihatan gampang, ntar ngeblank Pak. Oke. N-nya jam berapa? Jam 12 maybe ya. Aku semua selesaiin 30 nomor. Nah, dibahas dulu nih kuartil itu apa ya? Kuartil. Jadi kuartil itu datanya, kuartil itu adalah membagi data menjadi 4. Menjadi 4 bagian sama besar. Sama banyak. Jadi kalau datanya dibagi 4, berarti pembaginya ada 3. Jadi kalau ada kue nih, kuenya aku mau potong 4. Supaya kuenya jadi 4 bagian, kita potong tengahnya dulu. Hasil dari tengahnya kita potong lagi. Hasil dari tengahnya kita potong lagi. Nah, datanya sekarang jadi 4 kan? 1, 2, 3, 4. Ini namanya membagi data jadi 4. Pembaginya, pemisah datanya ini namanya kuartil. Ini namanya kuartil 1, ini namanya kuartil 2, ini namanya kuartil 3. Kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, nama lain dari kuartil tengah adalah median. Ya, jadi ini konsepnya ya. Jadi kalau kalian ngerti median, nah kalian nggak usah bingung kuartil. Jadi kuartil itu median juga, cuma kuartil 2 median ya. Oke. Oke. Ribet mesti diurutin dari yang paling kecil. Oke, bagus. Aku belajar nggak paham-paham. Oke, jelasin dulu. Oke, thank you for the gift. Oke, aku lanjutin dulu ya penjelasannya. Jadi datanya memang harus diurutkan
dari kecil ke besar, tapi saya tidak mau urut dari kecil ke besar ya. Saya tunjukin caranya ya. Nilai tengahnya. Oke, ini pembelajaran visual. Oke. Datanya kan ada 15. Data ada 15. Nah, kalau datanya ada 15, maka mediannya tadi kita tambahin 1, lalu kita bagi 2. Nah, jadi datanya ada di data ke, mediannya ada di data ke 8. Oke? Jadi mediannya ada di data ke 8. Jadi kalau ada 15 orang baris nih, tengah-tengahnya di orang ke 8. Jadi mediannya di data ke 8. Median. Oke? Median atau Q2, kuartil 2 ya. Nah, kalau di tengah-tengahnya orang ke 8, kenapa harus tambah 1? Ya iya gitu, kalau ada 3 orang baris, tengah-tengahnya adalah orang ke berapa? Orang ke 2. 2 itu dapat dari mana? 3-nya ditambahin 1 dibagi 2. Jadi selalu secara rumus ada N tambah 1 bagi 2. Kamu ingat satu rumus ini aja ya. Sebenarnya rumusnya ada 2, tapi aku selalu jelasin ke anak-anak pakai 1 aja ya. Oke? Jadi kalau ada 5 orang baris, berarti tengahnya orang ketiga kan? Dari mana 5 bisa dapat 3? 5-nya tambah 1 bagi 2 gitu ya. Oke? Oke? Iya, ini khusus tengahan doang. Iya. Jadi dari 15, tengahnya ada di 8, berarti masih ada 7 orang di kanan dan 7 orang di kiri. Ya enggak? 7 orang di kanan, 7 orang di kiri. 7 orang di kanan, 7 orang di kiri, tambah yang tengah, totalnya jadi 15. Oke? Kalau genap gimana? Sama aja ya? Sama aja. Nanti ada 2 dia punya tengah. Oke? Aku lanjutin dulu ya. Nah, 7 orang ini tengah-tengahnya di mana kalau ada 7 orang? Baris. Nah, berarti dibuat lagi 7 tambah 1 bagi 2. 7 tambah 1 bagi 2, 8 bagi 2, 4. Jadi data ke 4. Data ke 4. Jadi ini namanya Q1. Nah, karena data ke 4, maka sisa 8 tambah 4 di sini. Jadi data ke 12. Data ke 12 sebagai Q3. Oke? Pahami dulu ya yang aku jelasin ini ya. Pahami dulu. Ambil tengahnya, terus dari yang kiri cari tengahnya lagi. Ada 7 orang baris, tengahnya di orang keempat. Nah, habis itu tambahin di sini berarti data ke-12. Oke? Lanjut, oke? Nah, kalian nggak usah tulis semuanya. Stres banget sama TKW, nggak usah stres. Kuartil sama aja dengan median, iya benar. Jadi, nyari median dulu, habis itu sisanya kita cari mediannya lagi. Gitu ya. Jadi mediannya kerja 2 kali gitu ya. Kalau genap harus tambah 1. Iya, kalau aku jelasin ke anak-anak ganjil atau genap tetap tambah 1. Bagi 2 ya. Kalau guru lain nggak pakai tambah 1 ya. Oke. Ada cara cepatnya nggak? Ini udah cara cepet aku mau jelasin. Ini cepet banget. Ini aku nulisnya lambat karena sambil jelasin sambil ditulisin detailnya. Tapi ngerti nggak yang ditulis ini? Kenapa bisa 12? 12 karena dari bawah dia 4. Berarti dari 8 dia juga ditambahin 4. Jadi 12 gitu ya. Tengah yang atas sama tengah yang bawah kan sama. Jadi kalau di bawah dia data ke 4, maka di atas sisa tambahin 4 dari tengah. Oke? Tengahnya kan 8 tambah 4 12, oke? Setengah paham, setengah enggak. Ngerti dari mana sih TKA ini gembira. Penjual buku Erlangga gembira dapat banyak cuan. Kalau genap ditambahin 1 jadi koma dong. Iya. Kalau koma berarti tengahnya ada 2. Gitu. Jadi misalnya 10. 10 tambah 1 bagi 2. Berarti bakal dapat 10,5. Nah 10,5 ini data ke 10 sama data ke 11. Itu ya. Gitu aja supaya nggak ribet-ribet harus hafal 2 rumus. Jadi kalau ditambah 1 bagi 2 dapatnya bulat, udah selesai. Tapi kalau ditambah 1 dibagi 2 dapatnya koma, berarti ada 2 tengahnya, oke? Sunset use curhat di sini. Ulang Pak, nggak ngerti. Oke. Ini aku lanjutin dulu sampai selesai. Habis itu aku ulang ya. Masing-masing ditambah 4 ya. Oke? Yang sabar ya. Yang sabar ya.
Oke. Masuk, iya, kuartil masuk. Oke. Aku jelasin dulu ya, selesai ini ya. Oke. Dapat 10 sama 11 diambil dari mana, Pak? 10 sama 11 mana? Ini contoh. Ini ada temennya tadi yang nanya. Ini contoh, aku hapus ya. Oke. Tuhan Yesus. Oke, aku bahas dulu. Nah, soalnya kita mencari namanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah kuartil 3. Simpangan kuartil itu adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1, terus dibagi 2. Nah, kalau jangkauan kuartil, Q3 kurang Q1. Kalau simpangan kuartil, Q3 kurang Q1 bagi 2, gitu ya. Lanjut. Maka kita sekarang cari kuartil satunya. Nah, data keempat. Kalian tidak usah urutin lagi, kalian cek aja urutan dari yang paling kecil, urutan 4 dari yang paling kecil, ya. Ya, yang paling kecil di sini berapa sih? Yang paling kecil 40 ya. 40. Jadi 40, habis itu 41 ada enggak? 41 enggak ada, 42 ada, habis 42, 43 ada enggak? Ada. 43. 44 ada enggak? 44. Aku susah lihatnya jauh. 45 ya. 45 yang ada ya. Jadi urutannya dari yang paling kecil 40, 42, 43, 45. Jadi nggak usah urutin semua. Kita urutin sampai 4 aja. Jadi jawabannya data keempat ya 45 gitu ya. Kuartil satunya 45. Oke? Oke, paham? Semoga paham ya. Nggak ngerti itu maksudnya apa? Yang mananya? Data urutan 4 dari yang paling kecil. Jadi kuartil dengan median itu harus diurut dari paling kecil ke besar. Tapi datanya nggak keurut. Jadi aku urutinnya dari yang paling kecil doang, 40. Api Pak, udah. Nah, sampai 4 doang. Karena kan kita cuma butuh kuartil 1 ya. Nah, habis itu sekarang kita cari kuartil 3. Data ke-12. Ntar aku ulang ya. Aku jelasin dulu sampai selesai. Data ke-12 itu adalah urutan keempat dari atas. Jadi kalau datanya ada 15, berarti dari atas 15, 14, 13, 12. Jadi urutan keempat dari yang paling tinggi gitu ya. Jadi kita urutkan sekarang dari yang paling gede. Paling besarnya di sini berapa? Paling besarnya 60 berapa nih? 65 ya? 65. Habis 65 apa? 65 ada 64 enggak? 64-nya enggak ada. 63-nya ada enggak? 63-nya. 63, 66. 63 enggak ada ya? 62 ada ya. Nah, jadi yang ada 62. Habis itu 61 enggak ada, 60. Habis 60 apa yang paling kecil? Ini kepala 6, lihatnya depannya ya. Kepala 6-nya udah habis. Sekarang kepala 5. 59 ada enggak? Enggak ada. Yang ada 55 gitu ya. Ada 50 berapa? Oh, 57 ada. 57. Oke ya. Jadi 57 kuartil 3-nya. Udah. Jadi nggak usah urutin semua. Aku cuma ambil 4 dari bawah dan 4 dari atas. Oke. Jadi masukin ke sini 57 kurang 45 bagi 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. Di jawabannya yang B. Oke. Kenapa harus data keempat? Nah, kenapa harus data keempat? Karena kita cari kuartil satunya tadi 4 dapatnya kan. Kalau ada 7 orang baris, tengah-tengahnya orang keempat. Jadi data keempat dari bawah. Nah, real cepat banget hack. Nah, ini cara gue nih. Cara Matmut. Slebel 6, 7. Enggak, bercanda. Simpangan dibagi 2 ya. Iya, kalau rumus simpangan bagi 2.
Data ke-8 nggak diituin, data ke-8 nggak dipakai karena rumus yang kita cari cuma Q3 dan Q1. Ya, Q2-nya nggak kepake. Tapi Q2-nya udah dipakai sih di awal tadi buat membelah. Kita nggak mungkin dapat Q1 sama Q3 kalau kita nggak dapat Q2 dulu. Kita belah datanya dulu. Pamut asik paket lengkap. Pak umur berapa? Q1 tadi itu untuk apa, Pak? Q1 itu untuk cari ini rumus simpangan kuartil loh. Pertanyaannya soal nyari simpangan kuartil. Q3 kurang Q1 gitu. Pak N-Live tadi bisa gabung lagi. Oke. N-Live tadi istirahat setengah jam terus sekarang lanjut. Intinya cari Q2 ya. Cara biasa lebih ribet dari ini, Pak. Cara biasa boleh sih. Aku tunjukin cara biasanya ya. Oke? Tunjukin cara biasanya. Oke, ini cara cepetnya nih ya. Oke, nanti yang mau lihat cara cepetnya di recording aja ya, di nonton recordnya di YouTube. Nah, cara biasa kalian urutin dari paling kecil ke paling besar ya. Oke, jadi kalian cara biasanya urut dari kecil ke besar. Jadi yang paling kecil apa? 40, habis 40, 41 ada nggak? Nggak ada. 42, habis 42 ada 43, habis 43, 44 ada nggak? 44 nggak ada. 45 nggak ada. 46 ada nggak? 46, 46, 46, 46 nggak ada. 47 ada. 48 ada. 49 nggak ada ya. 50 ada. 51 ada. 52 ada nggak? 52 nggak ada. 52 ada. 53 ada nggak? 53 ada. 54 ada nggak? 54 nggak ada. Yang ada 55 ya. 45 ada tadi sini ya. 55. Habis itu 56 nggak ada. 57. Pokoknya ribet ya. Ribet cara biasa. Iya 45 aku udah selipin lah. Stop marah-marah. 57, 58 nggak ada. 59 nggak ada. 60 ada. 61 nggak ada. 62 ada. 63 nggak ada. 64 nggak ada. 65 ada. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Ya, jadi bikin ribet itu karena harus urutin dari kecil ke besar. Habis waktunya. Bayangin aku pakai cara cepat, nggak ada aku ngurut-ngurutin. Langsung 4 paling bawah, 4 paling atas, kurangin, bagi 2 selesai. Ini cara cepatnya ya. Ini, silakan di SS cara cepatnya. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke? Nah, kalau pakai cara biasa, diurutin dulu, rawan salah. Nah, kalau habis diurutin, cari tengahnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengahnya di sini. 1, 2, 3, 4. Tengahnya di sini. 1, 2, 3, 4. Tengahnya di sini. Nah, jadi 57 kurang 45 bagi 2. Sama aja sih ya. Nah, cuma ribetnya di mengurutkannya, oke? 6, 7. Terus tambah 1 bagi 2 buat apa, Pak? Tambah 1 bagi 2 buat cari tengahnya di mana. Jadi kayak datanya kan ada 15. Untuk dapat tengahnya 15 tambah 1 bagi 2 gitu ya. Tengahnya di 8. Habis dapat 8 tengahnya, di kiri ada 7. Cari tengahnya lagi, 7 tambah 1 bagi 2. Dapat 4. Gitu ya. Oke? Aman ya? Cukup ya? Soal berikut. Jelasin ulang 1 kali boleh nggak cara cepatnya? Oke. Aku sabar, aku bisa jelasin kok. Aku nggak marah sama sekali. Aku bakal jelasin dengan sabar. Aku bakal ngulangin dari 0, 9. Oke. Pak belum di SS. Oke, SS dulu. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku jelasin ulang ya. Oke, kita berangkatnya dari mencari tengah ya.
Oke, mencari tengah dari sebuah data. Itu namanya kuartil 2. Jadi, kuartil 2 dulu yang kita cari. Tengah-tengahnya. Nah, datanya kan ada 15. Anggap ada 15 orang lagi baris. Tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya. Cara cari tengahnya pakai rumus median N tambah 1 bagi 2. Gitu ya. Oke, jadi ada 15 tambah 1 bagi 2. Jadi 16 bagi 2, 8. Tengah-tengahnya orang ke-8. Jadi bayangin aja kalau 15 orang baris, tengah-tengahnya orang ke-8. Data 8. Berarti di sebelah kirinya ada berapa? Ada 7 kan? 1 sampai 7 di sini. 1 sampai 7. Habis itu 8. Nah, sebelah sininya ada berapa? Ada 7 lagi dong. Mulai dari 9 sampai 15. Oke, sampai sini paham dulu nggak sih? Lanjut Pak, udah ngantuk. Ya, kalau kamu ngantuk, kamu tidur aja. Nanti kamu nonton recordingnya, aku jelasin ulang buat yang belum paham. Oke? Oke? Pak, Bapak ada duplikatnya nggak? Aku bukan kunci seret. Oke, nah selanjutnya kita pakai lagi buat dapat kuartil 1. Cari tengahnya lagi nih. Kalau ada 7 orang baris, 7 orang baris. Tengahnya di mana? Tengahnya di mana? Nah, jadi 7 tambah 1 bagi 2. Nah, 8. 8 bagi 2, 4. Jadi orang keempat. Jadi data keempat. Nah, habis dapat tengah, terus cari tengahnya lagi. Itu namanya kuartil 1. Kuartil bawah ya. Gitu, paham nggak? Aku tinggal bersih-bersih, mau tidur, mau stuck di nomor 9. Oke? Paham? Oke. Q1 bisa langsung dikurang 4 nggak, Pak? Q1 langsung dikurang 4. Aku nggak ngerti maksudmu. Oke, karena kita sudah dapat data keempat, maka yang atas pasti formulanya sama. Dari 7, tengahnya juga 4. Jadi langsung aja tambahin 8 tambah 4. Karena 4-nya kan kita udah dapat dari sini. Jadi data ke-12. Oke, sampai sini paham nggak? Ini namanya kuartil 1, ini namanya kuartil 3. Oke? Habis waktu nih, Pak. Habis waktu apa? Habis waktu buat apa? Habis waktu ngerjain soal. Ini kan aku lagi ngejelasin. Supaya yang lain paham. Oke? Habis waktu, kamu tidur aja. Kamu nonton live recordingnya nanti. Ya? Oke? Udah lanjut ya. Nah, data keempatnya gimana? Maksudnya tengahnya 8, Q2 8, tengahnya 4. Q2 8, Q1 8 kurang 4. Nggak tahu ya. Recording di YouTube, buka profile aku, ada YouTube-nya di situ ya. Oke. Nah, data keempatnya gimana? Ini kan ada data nih, tapi datanya belum keurut. Jadi kita cari aja data keempat dari bawah. Data keempat dari bawah. Nah, kalau data ke-12, datanya kan ada 15. Cari aja data ke-12 itu data keempat dari atas. Kenapa? 15 mundur ke 14, ke 13, ke 12. Urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4. Jadi cari aja data keempat dari atas. Jadi you don't need to find all of the data and you make it like urutan-urutan, gak usah. Jadi data keempat dari bawah aja dan data keempat dari atas itu udah cukup, oke? Channel YouTube-nya apa? Medmood, buka profilku aja. Respect masih sabar. Enggak, ini udah bentar lagi nih aku robek nih, ntar lagi ada yang nanya lagi ulang, Pak, aku robek. Oke. Aman ya? Kalau langsung nyari 4 data terkecil terbesar bisa, Pak, tanpa dibagi 3. Kesimpulan bahwa 4 dari atas sama 4 dari atas, 4 dari bawah dan 4 dari atas itu tergantung dari soalnya ya. Jadi tergantung dari soalnya, oke? Jadi nggak bisa you generate ya.
something like that ya. Oke, cukup ya, aman ya. Pak mau SS cara biasa, ini cara biasa SS aja. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1. Pak SS cara biasa. Ulang, gue baru masuk. Astagfirullah. Robek nih. Aku udah 3 kali ulang nih. 57 kurang 45 bagi 2. Enggak, temannya baru masuk, jangan dimarahin temannya ya. Kasihan temannya baru masuk. Jangan dimarahin. Nanti kamu nonton recording live ya. Kamu buka YouTube, nanti aku upload recordingnya, oke? Lanjut ya, nomor 10 ya. Oke. Yang baru masuk nonton recording aja ya di YouTube aku. Besok pagi diupload, oke? Sekarang nomor 10, simpangan kuartil itu apa, Pak? Udah tadi aku udah jelasin ya, simpangan kuartil itu Q3 kurang Q1 bagi 2. Kamu nonton recordingnya aja. Joki Akstors sudah spam JTK Erlangga biru, iya benar, cara biasa Pak. Oke. Oke. Nah, nomor 10. Perhatikan data berikut. Berdasarkan diagram, desa yang memiliki hasil panen di atas rata-rata. Ini kamu nggak usah cari rata-ratanya. Kamu simpulkan aja ya, bahwa yang di atas rata-rata pasti 2 desa yang paling atas. Ya, 2 desa yang paling atas, yang 12 sama 11 berarti desa Maju dan Subur. Karena Maju dan Subur nggak ada, kamu cari yang lain, Maju dan Makmur. Nah, ternyata ada. Jadi jawabannya A. Kamu nggak usah kerjain, ya. Kamu nggak usah. Besok belajar lagi, Pak. Mudah dipahamin. Oke, besok malam lagi ya. Yang lain desanya kacau. Nggak boleh gitu ya. Kamu menghina nama desa Makmur. Nih, ada dari 348 orang yang live, pasti ada yang nama desanya Desa Tani. Nih. Oke. Oke. Coba kalau pakai cara, Pak. Gue follow, oke. Aku tunjukin yang pakai cara. Diagram berikut yang memiliki hasil panen di atas rata-rata. Jadi otomatis kita harus cari rata-rata. Aku jelasin dulu kenapa jawabannya A tadi ya. Dia cari desa yang di atas rata-rata. Pilihannya kan cuma 2 desa. Ini halaman 185. Pilihannya cuma 2 desa ya. Jadi kita cari 2 desa yang paling atas, kan di atas rata-rata. Jadi yang 2 paling atas tuh si Maju dan Subur. Karena Maju dan Subur nggak ada, cari lagi yang paling atas 2, yaitu Maju dan Makmur. Nah, kalau Maju dan Makmur nggak ada, ambil lagi Makmur dan Subur. Gitu ya. Karena ini pilihan ganda, cuma 1 yang bakal benar. Jadi kita langsung simpulin jawabannya yang A gitu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan cara sebenarnya. Cara yang sebenarnya, cara biasa aja dulu ya. Ini ada cara cepatnya ya. Ntar aku jelasin cara cepatnya. Nah, udah ada yang spill jawabannya tuh. Jawabannya 9,8 ya. Oke, rata-ratanya. Jadi cara biasanya, kalian lihat 12 tambah 9 tambah 10 tambah 7 tambah 11. Kalian bagi 5 ya. Nah, ini 21, 31, 38, 49. 49 bagi 5 sekitaran 9. 45 bagi 5 9 ya. 9 kali 5 45, sisa 4. 4 bagi 5 nggak bisa, muncul koma, muncul 0. 40 bagi 5 8. Nah, yang di atas 9,8 itu ada 10, 11, 12, yaitu desa Makmur, Subur, dan Maju. Jadi kita pilih yang ada 2 di antara itu ya. Ini cara biasanya. Cara cepatnya antar aja deh. Kalau soalnya lebih menantang, ini masih gampang. Besok live lagi ya malam. Pak Mahmud lahir saat Tuhan sedang tersenyum. Hahaha. Alhamdulillah. Masya Allah. Aku harus bilang apa? Masya Allah ya. Oke. Aku nggak sempat baca semua komenan, tapi thank you yang udah komen ya. Udah. Jam berapa live-nya besok? Pak, live-nya jam berapa? Besok jam 8. Tertawa tertekan. Baru kali ini suka MTK. Thank you.
Kamu suka MTK karena mudah kan? Nah, itulah makna dari Matmood. Pak, buku dari mana? Siaga TKA Erlangga. Jam 8 pagi, jam 8 malam, jam 8 pagi besok aku masih ngajar di sekolahku. Oke, Pak sampai jam berapa live-nya? Pak pinjam otaknya. Pak Mahmud. Aduh, mulai ngelawak kalian. Aku gak suka baca komen karena apa ya? Pengen ketawa. Kalau guru kan jelasnya kita suka MTK. Oke, makasih ya yang udah muji-muji. Dipuji aku tak tinggi, dihina aku tak tumbang. Slebeu 6, 7. Enggak ya, canda ya. 11. Jam 8 Wita jadi jam 7. Tiap aku komen 6, 7, si siapa nih yang nama profilnya pot tanaman selalu muncul. Ngajar di mana? Aku ngajar di Gorontalo, di SMP Negeri 1 Gorontalo dan di SMP Katolik Santa Maria Gorontalo. Gila yang nonton banyak banget. Iya, ini biasa anak-anak TKA udah mepet TKA, sisa 11 hari baru masuk semua nonton. Biasanya kalau aku live yang masuk cuma 10 orang, 12 orang ya. Karena sisa TKA-nya sisa seminggu lebih, ini pada rajin. Buku siaga TKA ya. Pak dukung Furap nggak? Aku nggak mau komen masalah Furap ya. Oke? Tersindir. Mana benar ya? Hafal rumus. Oke. Jadi pahamin rumus supaya bisa hafal ya. Oke? Aku lanjut ya. Oke. Nomor 11. Nah, nomor 11 pertanyaannya di belakang ya. Kita intip dulu ya. Berdasarkan diagram di atas, ini ada beberapa data, bla bla bla. Jadi supaya nggak bolak-balik, aku catetin dulu datanya ya, yang di sini ya, supaya nggak bolak-balik. Jadi kita catat dulu sama-sama ya. Aku aja yang catat, kalian nggak usah. Aku kan act of service, bercanda. Kelas 7. Kelas 7 terbagi 2, ada olahraga, ada seni. Olahraga, seni. Olahraganya ini yang agak gelap nih, 28. Yang seninya berapa nih? Susah ya lihatnya ya. 2 dari atas 18 ya. Kelas 8 olahraganya 22. Seninya 20 pas ya. Terus kelas 9-nya olahraganya 25, seninya 15. Oke, cukup ya infonya ya. Oke, kita pindah ke belakang. Oke, kita bakal jawab. Ini udah masuk pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks lumayan susah ya. Bukan susah, lumayan menyita waktu. Kenapa menyita waktu? Karena kita harus cek satu-satu pernyataannya ya, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Oke? Jadi benar-benar harus kerjainnya panjang waktunya ya. Oke? Oke, kita jawab secara keseluruhan. Secara keseluruhan nilai ekskul olahraga dibanding seni lebih banyak ya. Nah, kita lihat secara keseluruhan olahraga memang selalu lebih banyak dari seni ya. Di kelas 7 olahraga lebih banyak, kelas 8 lebih banyak, kelas 9 lebih banyak. Jadi pernyataan 1 ini benar. Oke? 6, 7 dulu Pak. 6, 7. Kepalaku miring-miring. 6, 7. Oke, kedua. Nah, kedua, pernyataan pertama benar ya. Pernyataan kedua. Oke? Pernyataan kedua. Coba Paknya, please udah. Ini di antara 400 orang ada yang serius belajar, ada yang cuma ketawa-ketawa nih. Yang ketawa-ketawa ini suruh Pak duduknya masih slay. Tadi kelihatan saya duduknya slay ya. Maaf. Oke. Yang kedua. Ya Allah, astagfirullah. Kita bahas kedua. Jika sekolah ingin jumlah ekskul olahraga seimbang dengan seni,
ada sebanyak 22 siswa yang perlu dipindahkan dari olahraga ke sini. Nah, kita jumlahin dulu olahraganya ya. Olahraga 28 tambah 22 itu ada 50, tambah 25, 75 orang. Terus seninya kita jumlahkan 18 tambah 20, 38, 48, 48, 53 ya. Nah, jadi ini selisih 22 ya. Nah, ini tipuan nih. Tipuan, kalau kalian lihat, oh ini selisih 22, oh ini 22, oh benar jawabannya. Padahal salah ya. Kenapa salah? Kalau 22 orang kita pindahin, nah jadi kalau 22 kita pindahkan, bakal kita kurangi 22. Nah ini bakal ketambahan 22. Nah ini makna dari 22 orang pindah. Nah yang terjadi akan kebalik, ini bakal jadi 53, ini yang bakal jadi 77. Jadi bakal tidak akan seimbang. Tujuan kita membuat dia seimbang. Jadi ini salah. Gitu ya. Harusnya supaya seimbang dikasih ke sebelah 11 aja yang dikasih. Supaya seimbang ya. Jadi dikurangin 11, ditambahin 11. Jadi bakal seimbang di 64 gitu ya. Oke. Kenapa 11? Aku ngambilnya dari selisihnya mereka 12. Selisihnya mereka 22, sorry. 22-nya dibagi 2. Nah, itu baru seimbang ya. Gitu. Ini TKA King bukan, ini TKA Erlangga. Kurang besar centang X-nya. Aku nggak mau centang besar-besar. Aku belum foto ini. Ini aku harusnya foto buat dikirim ke grup siswa. Nah, aku belum sempat foto tadi. Jadi aku mau edit pakai Photoshop, hilangin logo-logonya biar tetap bersih buat dikirim ya. Nah, jadi aku belum mau foto dulu. Aku belum bisa coret gede-gede. Oke ya. Jadi ini benar. Ini salah. Oke. Udah jam segini Bapak masih mood ngerjain. Kok 77 Pak? 77 mana? Oh iya salah ya. Kalau ditambahin 22 jadi 75 ya, sorry. 75. Nah, jadi salah ya. Nah, salah, nggak seimbang. Jadi seharusnya 11 aja. Ini harusnya ya. Harusnya. Oke. Lanjut yang ketiga. Ngopi dulu Pak, udah ngantuk itu Pak. Iya, udah ngantuk gue. Hari ini aku ngajar dari jam 7.45 sampai jam 15.30. Istirahatnya cuma 15 menit. Habis itu aku tidur sore. Habis itu tadi 7:30 sampai sekarang. Tadi ada rehat setengah jam lagi sih. Selisih jumlah peserta ekskul olahraga dan seni paling besar di kelas 7. Nah, di kelas 7 selisihnya 28 kurang 18, selisihnya 10. Ya, di kelas 8 selisihnya 22 kurang 20, selisihnya 2. Di kelas 9 25 kurang 15, selisihnya 10. Jadi pernyataan ini salah juga, ya. Kenapa salah? Karena katanya di sini ada kata paling besar. Ya, paling besar itu 7, padahal ada juga yang lain yang sama besarnya, yaitu 9. Jadi salah juga. Oke. Pak Sang Bintang sudah kembali. Aku tadi ngajar di sekolah paginya ya, karena sekolahnya belum libur. Sekolahnya mau libur pasca, sekolah Katolik ya. Nanti mereka liburnya minggu depan. Jadi mereka masuk sekolah supaya mereka minggu depan libur Paskah gitu. Nomor bagian terakhir. Jika 3 siswa tambahan mengikuti ekskul kelas 9, jumlah siswa yang mengikuti ekskul seni bakal sama. Oke. Jadi di kelas 7 yang ikut ekskul seni ada 18 orang, sementara di kelas 9 ada 15 orang. Kalau ditambahin 3 bakal jadi 18. Jadi bakal sama. Jadi pernyataannya benar ya. Jadi yang benar adalah 1 dan 4, oke? Jir salah hitung. Benar Pak Mut, pola naga salah. Bangun ruang udah barusan tadi bangun ruang semua.
Di sini udah malam banget, Bang. Di sini aku di Indonesia Tengah, di Gorontalo udah jam 11 malam. Pak istirahat, Pak, tapi Bapak live. Apa tuh? Bapak live sambil puterin VN Bapak jadi Bapak bisa tidur. Lo udah bisa langsung. Oke ya. Siapa yang oke? Aman ya? Buku apa ini? Buku Siaga TKA. Kongruen. Oke. Lanjut ya. Pak ulang. Aku nggak ada energi lagi buat ngulang ya. Kalau kamu mau ngulang, kamu nonton recordingnya aja di YouTube Medmood ya. Kita lanjut aja ke nomor 12 ya. Kalau kita ulang, bakal udah pegel. Karena ini masih gampang, mungkin kamu lambat masuk, makanya kamu minta diulang ya. Gak apa-apa, aku mau ulang deh. Gak apa-apa, ulang. Aku ulang deh nomor 11. Yang mau tidur, tidur aja ya. Pak Mon gak apa-apa tahu, oke. Aku nggak mau ngulang, nggak jadi, capek aku. Nomor 12, kamu nonton recordingnya aja ya. Recordingnya ada. Aku mau bahas nomor 12. Enggak, soalnya masih gampang. Nanti kalau kamu nonton recordingnya, mudah. Recordingnya diupload besok pagi ya. Kamu bangun jam 6 udah ada recordingnya. Jadi bentar end live aku bakal ngupload recordingnya, ngedit dikit ya. Di buku gak kelihatan warnanya. Iya bener ya. Sabar ya, maaf ya. Iya ini TK SMP. Oke. Nah ini memang gak terlalu kelihatan ya. Ini ada total 200 siswa. Nah ini kayak gambarnya kurang jelas ya. Jadi memang harus kita cek baik-baik nih. Nah, jadi aku tulisin aja deh. Yang teh ini warnanya dia kedua yang paling terang. Jadi yang teh yang 25%. Terus yang air mineral yang kedua paling gelap ya. Air mineral ini kayaknya yang 10% dah. Terus jus ini yang belum diketahui, yang paling terang ya. Ini totalnya 100%. Jadi kalau dijumlahin 10, 10, 20, 45, 80. Jadi yang putih adalah 100 kurang 80. Jadi 20%. Terus yang soda ini bingung sama semua. Yang soda kayaknya ketukar ya. Aduh, aku bingung liatnya ya. Yang soda apa yang air mineral ya, yang 35 ya. Yang soda ketiga paling gelap. Soda. Yang soda kayaknya yang 10% dah. 10%. Terus yang lainnya yang paling gelap. Yang lainnya yang 35 yang mana dong? 35 yang paling gelap kedua. 35 harusnya air mineral ya, 35 ya. Nah, berarti yang ini 10. Nah, ini kayaknya benar nih ya. Oke? Ya. Fix itu nggak niat print. Kalian ini merasakan yang dirasakan teman-teman kita yang buta warna ya. Jadi teman-teman kita yang buta warna itu nggak kelihatan loh. Ayo loh kalian loh. Kalian jahat. Kalian jahat sama teman-teman kita yang buta warna. Oke, lanjut ya. Oke. Lanjut. Kamu kawaii. Kamu kawaii. Oke, lanjut ya. 15 gak sih?
Siswa yang memilih air mineral 70. Oke, air mineral kita cek ya. 70 orang. Cara ceknya gimana? Nah, air mineral kan 35%. 35 per 100. Kita kali 200. Kita coret. Jadi 35 kali 2, 70. Oh, benar. Benar. Paham nggak? Oke ya. Capek aku nggak mau baca komen-komen yang aneh ya. Aku mau ketawa soalnya. Easy ya. Benar. Yang kedua, minuman yang paling kurang disukai adalah jus. Nah, yang paling nggak disukai adalah jus. Bukan, harusnya yang paling nggak disukai, salah ya. Harusnya soda dan lainnya, karena dia 10%. Jadi salah ya. 200 dari mana? Dari soal ya. Totalnya ada 200 orang gitu ya. Oke. Lanjut ya. Yang ketiga, jumlah siswa yang memilih minuman selain mineral lebih dari setengah responden. Selain mineral. Mineralnya tadi berapa? 35. Selain mineral berarti 100 kurang 35, 65%. 65% lebih besar daripada setengah. Benar ya? Itu ya. Terus yang terakhir, benar ya. Selisih jumlah siswa yang memilih teh dan soda 15%. 15 orang. Jadi lihat teh dan soda. Teh itu 35. Soda itu 10. Kalau dikurangin 15, 35 kurang soda 10 ya, 25%. Nah, 25%, 25 per 100 dari 200 itu 50 orang. Bukan 15 orang ya, salah ya. Pak, 25. Oh, 25, sorry. 25 kurang 10. 15. 15%, 30 ya. Salah ya, harusnya 15 orang, bukan 30 orang. Oke? Jadi salah. Jadi yang benar adalah yang kedua sama yang pertama dan yang ketiga. Aku ngantuk jujur guys. Responden apa? Responden itu semua anggota dari yang mengikuti survei. Itu respondennya. Spill siswa bapak yang paling ganteng. Ada deh yang paling ganteng. Ngapain spill yang nggak ada di sini? Akunya kan ganteng, spill aku aja. Kawaii 67. Mau tanya Bapak Imut, silakan tanya ya. Besok live jam berapa? Besok live jam 7 malam ya. Jam 8 malam ya. Terlalu dianime-animekan. Itu si Reza Arab, bukan aku ya yang dianime-animekan. Aku kan memang anime. Aku adalah Gojo Satoru. Pak Mood is tired. Good night. Nomor 5 SS. Nomor 5 mana tadi? Udah ketinggalan bro. Kamu nonton recordingnya aja di YouTube nanti ya. Subscribe YouTubeku ya. Buka profile. Baca YouTube-nya ada di situ Madmood. Kamu buka YouTube, kamu subscribe ya. 100 kurang 80 gimana Pak? Mana tuh 100 kurang 80 ini ya? Jadi jus itu belum diketahui, masih bolong, masih polosan. Jadi cara dapatnya totalnya kan 100%. Nah 100%-nya kita kurangi 80. 80 itu dari jumlah yang lain. Jadi makanya dapat 20 gitu ya. Responden itu artinya yang mengikuti survei. Oke? Besok diupload ya. Oke? Pak, live di jam 6, 7. Nggak. Guru wibu biasanya jenius. Aku nggak wibu guys. YouTube-nya namanya Madmood ya. Oke Pak, saya main Roblox dulu. Silakan ya. Booknya diupload nggak? Bukunya ya? Iya, aku upload juga ya. Kamu buka aja link di bioku. Nah, itu di situ ada kumpulan. Tapi aku belum upload yang malam ini, kelupaan tadi ya. Besok aku ganti nama biar nggak dipanggil pot bunga. Madmood.
Oke, bayar nggak Bapak? Dulu bayar, aku gratisin sekarang deh. Soalnya TKA-nya udah deket. Pamat imut. Pak, nggak bahas pola bilangan, udah. Pola bilangan mah udah lewat. Sampai 15 aja, Pak. Oke, sampai 15 aja ya malam ini ya. Oke, nomor 13. Sumpah guys, aku nggak imut guys. Kongruen udah selesai. Nanti simak recordingnya ya. Panjang umur Pak, amin. Nah, kita bahas sekarang 30 sampai 30. Oke. Pak Mut besok bilang ulang di band. Aja Pak Mut. Bahas ulang Bapak Imut. Aku nggak mau bahas ulang, nonton recordingnya aja ya. Oke. Bapak maco. Iya, aku maco. Pak, saya cuma ngantuk. Mama tidak kasih mau tidur. Pak, live belum kelar. Astaga, gara-gara live-nya belum selesai, ndak bolehin tidur sama mamanya. Kasihan ya. Respect buat mamanya. Mamanya tidur, anaknya belajar. Oke. Ayo kerjain. Jadi guru di sekolahku aja. Aku nggak bisa kage bunsin guys. Cuma satu. Seorang Medmut cuma ada satu di dunia ini. Siapakah wanita yang beruntung itu? Kyowo 67. Canda. Nomor 13. Ibu Rani meminta siswa menulis nilai ulangan. Bla 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 bla. Modus dari data tersebut 75 dan 85. Oke. Nonton lapor. Pak enggak ya? Oke. Lo belum nikah belum? Ada geli-gelinya, Pak. Oke. Modus. Modus artinya nilai yang paling sering muncul. Pak, aku mau ke kamar mandi dulu. Iya, ke kamar mandi aja. Kita nggak mau ikut kamu ke kamar mandi. Apa sih? Ya, dia mau izin ke kamar mandi ya guys. Ya, silakan. Nah, modusnya 75. Bener nggak? Kita hitung 75-nya ada berapa? 75-nya ada 3 ya. Nah, 75-nya ada 3. 85-nya juga ada 3 guys. Jadi kalau ada 2 yang sama berarti modusnya ada 2 gitu ya. Bapak modus tidak. Lanjut. Yang kedua. Iya, modus itu cowok godain cewek ya. Siapa sih yang namanya pot bunga ini? Tolong bunganya dicabut aja. Kalau min apa Pak? Min itu rata-rata ya. Jadi modus adalah frekuensi yang tertinggi. Ya, jadi yang paling sering muncul. Kalau min itu rata-rata ya. Median itu nilai tengah. Min itu jahat, you so mean. Gitu ya. Oke, modal usaha. Oke. Capek aku nggak membaca komen lagi ya. Capek gue. Capek ketawa. Oke. Nomor kedua, rata-rata. Nah, ini rata-ratanya gimana? Ini aku kasih tips mencari rata-rata ya. Pasti kalian kalau cari rata-rata kalian jumlahin kan? Kalian jumlahin semua kan? Ini dengerin tips rata-rata ala Medmut nih. Si paling anime. Enggak. Si paling santuy. Oke. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Oke. Tips mencari rata-rata. Pasti kalian nyari rata-ratanya kalian jumlahin satu-satu kan? Habis itu kalian bagi. Nah, jadi bakalan lama kan? Nah, bakalan lama. Jadi open joki TKA nggak boleh ya. Nah, caraku mencari rata-rata kan dia bilang rata-ratanya 80. Oke? Rata-ratanya 80. Jadi kita bakal ya min bukannya kalau nggak ada dia jadi kurang min. Aku nggak ngerti jokes kamu. Jadi anggap rata-ratanya adalah 80 apa nih? Apa tuh setuju? Aku nggak tahu.
Open lelang buku catatan. Oh, ini buku catatannya ini. Aku nggak selesai jelasinnya gara-gara bacain komen kalian. Oke, cara cepatnya kalian buat ini merata. Jadi merata di 80. Maksudnya gimana? Ini buat dapat 80 dia harus ditambahin 10. Nah, kita cari yang bisa dikurangin 10. Nah, ini kita kurangin 10. Nah, jadi sekarang bakal merata di 80 ya. Jadi ini bakal jadi 80, ini juga bakal jadi 80. Yang 80 kita nggak usah ganggu ya, karena rata-ratanya memang 80 gitu. Nah, sekarang ini buat jadi 80 kita nambahin 5. Nah, kita cari yang kelebihan 5. Nah, ini kelebihan 5. Kita kurangin 5. Jadi udah seimbang sekarang 80-80. Oke, yang 80-nya nggak usah kita ganggu. Ini kita tambahin 5. Kita cari yang bisa dikurangin 5. Jadi bakal jadi 80-80. Terus ini kita tambahin 10, ini kita kurangin 10. Bakal jadi 80-80. Ini kita kurangin 5, ini kita tambahin 5, seimbang 80-80. Jadi benar rata-ratanya 80. Gitu kan? Nah, jadi ini teknik yang aku pakai. Geometri udah kelar please ya, udah, nanti simak recordingnya. Hitungin peluang gizi. Oke? Jurnal Risa kok jadi jurnal Medmood. Oke? Paham ya? Oke? Semua bisa gitu ya, buat rata-rata. Kalau yang buat soalnya jenius kayak gini, mereka bakal buat gini ya. Oke? Aman? Oke, aku nggak mau baca komen dulu ya. Aku ke distract. Aku jelasin sampai habis dulu ya. Median dari data tersebut adalah 80. Nah, nilai tengah setelah datanya diurutkan apakah benar 80. Nah, jadi kita boleh tulis urutan datanya dulu. Kalau memang tidak terlalu merepotkan ya, kita tulis dari yang paling kecil. 70-nya ada berapa? 70-nya ada 2 doang ya. 70-nya ada 2. Terus 75-nya ada berapa? 1, 2, 3. 75-nya ada 3. 80-nya ada berapa? 80-nya ada 2. 85-nya ada berapa? 85-nya ada 3. 90-nya ada 2. Nah, tengah-tengahnya ada di mana? Datanya kan ada 12 ya. Ada 12. Kalau ada 12 data, mediannya ada di 12 tambah 1 bagi 2. Jadi 12,5, which is itu data ke-12 dan data ke-13 ya. Bagi 2. Nah, ini caraku ya. Aku nggak pakai ganjil genap ya. Aku langsung buat gini ya. Data ke-12, 1, 2, data 6,5, sorry. 6,5. Data ke-6 tambah data ke-7 bagi 2. Kalian salah lihat guys. Kalian salah lihat barusan guys. Please, tolong kalian konsentrasi. Kalian udah ngantuk. Kalian lihat tadi itu, kalian salah lihat. Itu, ini gitu. Data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi mediannya ada di 80 dan 80 bagi 2. Jadi mediannya 80. Nah, salah ya. Yang ketiga ini salah. Jadi benar, salah. Oke. Aduh, blur lagi guys. Oke. Yang terakhir, jika satu nilai 85 tidak dimasukkan, mediannya jadi 70. 85 nggak dimasukin, mediannya bakal geser ke kemana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 11 ya. 11 data. Kalau 11 data, tengahnya di ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mediannya masih 80. Jadi nggak bakal sampai ke 70 ya. Jadi kalau dihilangin 1, jadi mediannya bakal jadi tetap 80. Jadi salah ya. Jadi yang benar adalah 1 dan 2. Gitu ya.
Oke, sekarang aku udah bisa baca komen. Oke, sambil yang SE, sambil yang nanya boleh. Yang dikurangi rata-rata, iya ya. Aku nggak membaca komen ke 1000 kalinya. Ini buku TK Erlangga, oke? Aduh, banyak banget komennya. Misalnya rata-ratanya bukan 80 gimana? Itu ntar aku jelasin ya. Ada cara cepatnya buat kalau rata-ratanya belum tahu ya. Oke? Pak Mahmud, Bib apa mana? Aku Wita guys. Oke? Pamit pun dalam kukusan. Mood banget ya Allah. Capek gue. Cepet banget komennya ya Allah. Tidur Pak, sayangi matamu. Nggak apa-apa kok. Oke. Nomor 14 sekarang. Nah, ini kita masuk di intinya. Nomor 14 adalah soal neraka bagi sebagian siswa. Jadi, aku kan bilangnya TKA itu beda ya waktu itu yang nonton 11 orang. Waktu itu aku mau bilang apa tadi? Aku kan bilangnya gini ya. Satu soal TKA itu waktu ngerjainnya 75 menit 30 soal. Jadi satu soal tuh 2 menit. Nah, tadi di sekolah siswaku yang paling pinter ngerjainnya 10 menit soal ini. Nah, siswaku yang paling pinter yang juara OSN medali perunggu OSN nasional, dia 10 menit ngerjain ini. Kenapa? Karena ini kan apa ya? Soalnya pilihan ganda kompleks, jadi harus cek satu-satu. Nah, terus akhirnya aku ingetin cara cepatnya. Akhirnya dia bisa ngerjainnya dalam waktu semenit doang. Oke? Jadi aku bakal kasih ke kalian cara super cepatnya ya. Beruntunglah kalian 457 orang yang menonton live pada malam hari ini. Kalian akan menyimak sebuah rumus paling cepat. Pak, fokus Pak, biar aku gampang paham, oke? Oke. Aku janji aku nggak baca komen. Aku janji aku bakal fokus jelasin ini ke kalian, oke? Aku janji. Kamu bisa pegang janji aku. Kamu bisa percaya sama aku. Aku nggak bakal ngulangin itu lagi. Aku bukan kayak buaya yang lain. Aku bakal jelasinnya. Serius. Please serius. Astagfirullah. Top 1 guru teryepi tidak memegang janji. Tenangin diri Bapak. Dia baca komen. Oke, aku janji aku nggak baca komen. Oke. Kita baca soalnya bareng ya. Oke. Aku janji bakal serius ya. Kelas 8A isinya 20 orang. Itu 20 orang nih. Mereka rata-ratanya 75. Nah, kelas 8B rata-ratanya 80. Belum dikasih tahu ya berapa orang. Oke? Nah, kita sekarang bahas satu-satu dari pernyataan pertama. Aku bakal tunjukin 2 cara. Cara lambat dan cara cepat, oke? Perhatikan baik-baik. Aku serius banget nih, ya. Oke. Jika rata-rata gabungan kedua kelas adalah 78, banyak siswa di kelas 8B adalah 30. Aku tunjukin cara normalnya dulu. Cara biasanya ya. Rata-rata gabungannya berarti 78 diperoleh dari 75 orang
75 rata-ratanya dikali 20 orang. Kita tambahkan dengan rata-ratanya 80 kali 30 orang. Kita bagi dengan 50. Gini ya. Ini rumus cara biasanya. Dari mana dapat 30? 30 tuh dari soal. Dia kasih kita clue 78 sama 30. Buat kasus ini ya. Terus kenapa aku bagi 50? Karena ini 20 siswa dan ini 30 siswa. Nah, ini cara biasa dulu ya. Cara biasa dulu. Nah, pasti kalian ngerjain ini bakal lama. Karena kalian bakal lupa 75 kali 20, 5 kali 2 berapa ya? 5 kali 7 berapa? Lupa skip aja gitu. Aku lupa perkalian, aku nggak hafal perkalian. Nah, jadi kalian bakal lama di sini. Tapi kalau ini dilanjutin, dikerjain, dapat jawaban kok ya. Ini cara normal. Tapi terlalu lama. Lama banget ya. Nah, saya kasih cara cepatnya ya, cara cepatnya. Perhatikan cara cepatnya. Jadi cara cepatnya kita tulis gini. 8A itu ada 75 rata-ratanya. 8B kita tulis 80, terus gabungannya, ini cara cepat ya. Cara cepat. Nah, rata-rata gabungannya 78. Nah, percaya atau tidak, rata-rata gabungan jarak dari nilai ini ke gabungan sebanding dengan banyak siswanya gitu ya. Jadi ini kalau ini ke sini jaraknya berapa? Oh, ditambahin 3. Kalau ini ke sini dikurangin 2. Nah, jadi perbandingan siswanya si 8A sama 8B itu 3:2 gitu ya. Nah, jadi si 8A itu 3 sebanding dengan si 8B itu 2. Nah, jadi kalau dibandingkan antara A dan B, ini saya coba bandingkan ya. A banding B. Ini B-nya pindah jadi bagi ya. Terus ini 3-nya pindah jadi bagi. Jadi A-nya itu 2, B-nya itu 3. Oke, kalian perhatikan. Ternyata A-nya itu 2. Kehalang ya. A-nya itu 2 dan B-nya itu 3. Jadi yang jadi A justru yang 2. Dan yang jadi B justru yang 3. Jadi bakal disilang selalu ya. Jadi A yang 2, B yang 3 gitu ya. Jadi kalau jumlah siswa si A 20 orang. Nah, jadi 8, saya tulis ulang aja. 8A itu 2, 8B itu 3. Dari mana 2 dan 3? Ini aku udah buktiin. Nah, gitu ya. Kalau 20 orang, maka ini dikali 10 ya. Maka di sebelah juga dikali 10. Nah, sebelah juga dikali 10. Maka jawabannya 30 orang. Oh, ternyata benar jawabannya ya. Kenapa ini kelihatan panjang? Kok Pak bilang caranya cepat? Kok malah panjang? Ya, ini karena aku jelasinnya jadi panjang ya. Oke, aku jelasinnya panjang gitu. Kalian nggak ngantuk? Aku jelasinnya sampai 14 aja ya. Oke. Atau aku lanjutinnya besok ya. Aku juga udah capek guys. Udah mau jam 12 di sini. Nah, jadi intinya gitu ya. Cara cepatnya kita bakal meringkas pengerjaannya dibanding dengan cara yang lama ya. Cara lama kalau kalian masih mau pakai silakan, nggak apa-apa. Cuma aku tawarin cara cepat ya. Jadi pernyataan 1 benar, oke? Pernyataan 1 itu bakal benar. Ini buku siaga TKA, oke? Pak, itu cara pertamanya kenapa 50? Karena jumlah siswanya 20 tambah 30. 50 ya. Kali 10 dari mana? Ini dari kita punya ide aja ya. 2 kali 10, 20. 3 kali 10, 30. Sama-sama dikali 10. Kali 10-nya dari kita memikirkan 2 diapakan dapat 20. Nah, oke. Pak, hitung cara pertamanya. Pak, itu kenapa dibalik? Nah, ini aku udah jelasin tadi. A itu 3, B itu 2, ya. Jadi pas dibuat perbandingan ternyata kebalik, jadi 2:3 gitu. Makanya dibalik gitu. Pak, hitung Pak halaman berapa? Halaman 186.
Besok jam berapa? Besok jam 8 malam apa jam 1 siang ya? Cara cepatnya ulang. Oke. Cara gabungan gimana ini? Aku udah jelasin. Tadi ada yang minta cara biasa ya. Ini cara biasanya aku lanjutin dulu deh. Cara biasanya 75 kali 20 nanti dapatnya bakal dapat 150 tambah 2400 bagi 50. 115 tambah 24 itu 39. 3900 bagi 50. Nah, ini bakal dapat 78. Nah, jadi benar ya, 78. Jadi pernyataan ini benar. Nah, cara biasa ini kalian bisa pakai. Tapi kalau kalian mau cara cepat, ya, seperti yang diketik sih. Nah, ini ya, kalau kalian mau cara cepat, kalian kerjakannya pakai gini aja. Oh, si 8A 75. Si 8B 80. Ini ya, 8B 80. Berarti gabungannya adalah 78. Oh, jaraknya 3. Ini jaraknya 2. Berarti yang A itu 2, yang B itu 3. Nah, disilang. Terus kalian cek, oh ternyata 20 orang. Berarti kali 10 dong. Yang di sini juga kita kali 10. Jadi 30. Oh, benar 30. Jadi cara cepat lebih gampang. Pak Medmut guru MTK, iya. Oke. Aku pakai cara pikirkan secara logika. Siaga TKA sampul warna biru. Oke. Cukup dulu ya malam ini ya. Besok aku sambung jelasin semuanya ya. Aku ulang besok deh cara cepatnya. Soalnya kalian udah pada ngantuk. Aku sih belum ya. Aku masih kuat loh ya. Oke? Aman ya? Jadi ini cara cepatnya. Oke? Aduh, cinta Pak Amut. Makasih malam makasih. Good night. Jangan gengsi bilang aja ngantuk. Sebenarnya aku ngantuk guys. 6, 7. Aku ngantuk, aku capek. Aku pegel duduknya. Soalnya kaki tripodnya ini gimana ya? Segitiga gitu. Bikin kakiku pegel. Puji Tuhan setelah ke sekolah saya besok. Ada teman kita yang akhirnya bisa bobo. Aku nggak bisa berpikir secara logika. Jam berapa Pak Imut? Besok. Pokoknya kamu follow, terus aku nge-story. Nanti aku story jam berapa live-nya ya. Aku sih maunya besok jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tapi kita lihat aja ya. Besok ya, oke? Jangan slay duduknya biar nggak pegel. Gimana? Harusnya duduknya jongkok. Tidurlah Bung, oke? Aku udah follow. Pokoknya follow aja. Nanti ada recordingnya ya. Di recordingnya di YouTube Medmut, oke? Sehat-sehat Bapak, istirahat. Oke, thank you. Maaf ya, aku nggak bisa baca sambil tengkurap. Kangen end live. Aku kangen Bapak. Kalau end live aku kangen Bapak. Jangan kangen-kangen. Ya. Besok kita insya Allah ketemu lagi, umur panjang ya. Oke, jadi di YouTube-nya si Medmut udah di-upload. Nah, dari awal buku ini ya. Halamannya udah ada ya. Besok jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah Indonesia Tengah, Indonesia Barat jam 7. Bapak Maut, bukan Bapak Maut, Bapak Medmut. Jadi habis ini aku mau upload yang geometrinya sekaligus yang data peluang ya. Oke, 14-nya diulang besok, oke? Soal TK-nya persis enggak. Aku bukan Bapak Maut, Bapak Medmut. Terima kasih, lumayan bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Bapaknya Fadil Jaidi, Pak Mu. Oke. Pak mau SS foto Bapak. Aku nunjukin kalian ini, malah kalian mau SS fotoku. Emang aku mau berkata kasar. Oke ya. Jadi cara nonton recordingnya tuh kalian buka kolom chatnya, kolom komennya.
Jadi kalau mau pindah, kalian nggak usah nonton semua gitu. Kayak aku mau nontonnya nomor 6 aja deh, Pak Mu. Jadi langsung klik nomor 13. Nah, nanti itu langsung pindah ke nomor 13. Jadi kalian nggak denger aku banyak yapping, aku ngejokes, aku ketawa-ketawa, itu nggak usah. Kalian nonton aja sesuai dengan timestampnya ya. Gitu, oke? Sesuai dengan timestampnya. Tapi aku baru buat timestamp di 2 video. Jadi aku malam ini mau begadang, aku mau buat timestamp buat semuanya, oke? Biar kalian nggak capek ya. Oke? Thank you semua yang udah hadir di live malam ini. Aku janji tadi mau bagi apa? Dana kaget. Aku bagi dana kaget terakhir ya. Terakhir deh. Yang cepet-cepet aja ya. 20.000 ya, aku bagi dana kaget. Wait ya. Pembahasan UTBK belum ada. Pak Mut gas Roblox. Aku nggak main Roblox. Aku main chess.com. Dana kaget. Mama saya lagi masak tahu. Oke, kita bagi dana kaget. Sabar ya. Aku setting dulu dana kagetnya. Mana nih yang kucing? Medmod bahas soal SMP aja. Sampai TKA selesai, kayaknya aku cuma bahas soal SMP dulu deh. Habis TKA baru bahas UTBK. Atau gimana ya? Siap ya dana kagetnya ya. Kakak, apakah dana kaget dapat duit? Iya, tapi kamu buka aplikasi Dana ya. Terus kamu scan. Kamu juga boleh screenshot. Pak, ilmunya bermanfaat. Thank you. Pak Mehmud ngaku gojo. Enggak, aku bukan gojo. Aku golojo. Yang sulut-sulut aja. Oke, silakan di scan. 5 4 3 2 1. Belum ada pemenangnya. Ayo di scan. Siapa cepat dia dapat. Habis ini end live ya. Habis ini end live. Soalnya aku janji tadi buat dana kaget. Gak mau apa? Gak matre aku. Oh, gak matre. Kamu japri aku aja. Kalau GoPay bisa nggak? Gak tahu. Ini dana doang. Aku nggak tahu GoPay bisa nggak. Kok nggak ada yang dapat? Nggak ada yang nge-scan ya? Oh, udah ada ya. Cepet banget tuh. Siapa tuh tangannya gercep banget. Udah ada katanya satu orang yang dapat. Pemenangnya si siapa? Oke, pemenangnya udah ada ya. Oke. Thank you ya. Oke, aku udah mau ini curang banget. Maaf ya, kita tutup buku ya. Thank you udah hadir di liveku malam ini. Maafin atas segala kekurangan, salah-salah tadi. Banyak mungkin bacotanku yang membuat kalian tersinggung atau membuat kalian gak nyaman. I'm so sorry about that. Please maafin lah, intinya gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa besok ya. Tidur nyenyak, selamat istirahat. Bapak aku baru masuk. Kamu nonton recording aja. See you. Terima kasih banyak. Sama-sama semua. Dadah, dadah.